Di sebuah kelas sederhana di pinggiran Sungai Banjarmasin, saya berdiri di hadapan murid-murid saya dan saya menemukan sebuah kenyataan yang menggugah hati. Anak-anak hidup di tanah Banjar, tanah yang kaya akan budaya, tanah yang penuh dengan tradisi. Namun, belum benar-benar mengenal budayanya sendiri. Jika suatu hari budaya ini hilang, apa yang akan mereka ceritakan kepada dunia? Perkenalkan, saya Laili Nur Cahyani SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Mantuela 1 Banjarmasin. Dalam proses pembelajaran di kelas 6, saya menemukan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Saat saya bertanya tentang budaya Banjar, jawaban mereka sederhana. Soto Banjar, Bu. Tari yang pakai bunga itu loh, Bu. Jawaban itu tidak salah, namun terasa kosong. Mereka tahu, tetapi belum memahami. Mereka melihat, tetapi belum merasakan. Padahal budaya itu hidup di sekitar mereka, di rumah mereka, di lingkungan mereka, di kehidupan mereka. Saat itu saya berpikir, apakah saya hanya akan mengajar seperti biasa? Apakah saya hanya akan menyampaikan materi, lalu selesai? Tidak. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin pembelajaran yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan. Saya ingin murid saya tidak hanya tahu, tetapi juga bangga. Dan dari situlah lahirlah sebuah inovasi, Buaya Banjar, Buket Budaya Banjar. Saya memulai pembelajaran dengan cara yang berbeda. Bukan langsung materi, bukan langsung juga penjelasan, tetapi dengan kesadaran. Murid diajak menarik nafas, menenangkan pikiran, agar mereka siap belajar dengan hati. Kemudian mereka bermain, aku dan kamu berbeda. Mereka tertawa, bercerita, dan saling mengenal. Tanpa mereka sadari, mereka sedang belajar tentang keberagaman. Kemudian saya menampilkan budaya Banjar. Warna-warni, gerak, dan keindahannya. Namun, saya tidak memberi jawaban. Saya memberi pertanyaan. Bagaimana cara kita memperkenalkan budaya Banjar dengan cara yang menarik? Dan saat itulah kelas berubah menjadi ruang kreasi. Murid-murid mulai bekerja, berdiskusi, berimajinasi. Terlihat ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang menggunting, dan ada pula yang merangkai. Setiap anak menemukan perannya masing-masing. Kini saya tidak lagi menjadi pusat. Saya menjadi pendamping. Satu persatu mereka maju dengan percaya diri. Yang dulu ragu, kini berani. Yang dulu diam, kini berbicara. Mereka tidak hanya menunjukkan karya, tetapi juga makna. Saya bertanya, apa yang kalian rasakan? Dan jawaban mereka,
Saya bangga menjadi orang Banjar. Di saat itulah saya menyadari pembelajaran ini berhasil, bukan karena nilainya, tetapi karena maknanya. Hari itu, saya tidak hanya melihat sebuah proyek telah selesai dikerjakan, tetapi saya melihat sebuah perubahan. Perubahan cara berpikir, perubahan cara merasakan, dan juga perubahan cara memaknai budaya. Dari yang awalnya hanya tahu, menjadi memahami. Dari yang awalnya sekedar melihat, menjadi merasakan. Dan dari yang awalnya biasa saja, menjadi bangga. Bangga sebagai bagian dari budaya Banjar. Dan disitulah saya menyadari bahwa pembelajaran yang sesungguhnya tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi sampai pada makna. Pembelajaran yang bermakna tidak lahir dari sekedar ceramah, tetapi dari pengalaman yang dirasakan, dari keterlibatan yang nyata, dan dari hati yang benar-benar tersentuh. Karena ketika murid sudah merasakan, mereka tidak hanya akan mengingat, mereka akan memahami, mereka akan menghargai, dan mereka akan menjaga budaya sebagai bagian dari jati diri mereka. Dan pada akhirnya, pembelajaran terbaik bukan hanya yang diingat, tetapi yang hidup di dalam hati.